Pay later itu kayak gebetan yang super manis di awal. Semua terasa mudah, bayar nanti aja, cicil kecil-kecil, cashback bertebaran. Kita pun kepancing karena kelihatannya ringan. Padahal yang ringan itu cuma kliknya, bukan tanggungannya. Yang bikin bahaya itu bukan jumlahnya, tapi jumlah transaksinya. Cicilan 15.000, 30.000, 50.000, kecil semua. Tapi kalau 10 cicilan kecil jadi satu, tiba-tiba gaji cuma numpang lewat untuk bayar masa lalu, bukan buat masa depan. Kalau kamu sudah terlanjur kepentok cicilan, nggak apa-apa. Yang penting berhenti gali lubang baru. Fokus bereskan yang ada, mulai dari bunga yang paling besar. Pelan-pelan, konsisten, dan percaya, bebas dari pay later itu jauh lebih lega daripada punya barang baru. Kita sering ngerasa masih muda, masih panjang waktu, masih bisa nanti-nanti. Urusan nabung? Nanti. Investasi? Nanti. Dana darurat? Nanti aja. Tapi masalahnya, waktu nggak pernah tunggu kita. Dan semakin ditunda, semakin mahal harganya. Yang sering kita lupa adalah waktu itu aset paling mahal. Orang yang mulai nabung di usia muda bisa unggul jauh, bahkan kalau nominalnya kecil. Tapi kalau nunggu sampai nanti, kita bayar harga yang lebih mahal di masa depan. Karena compounding nggak peduli usia kita, tapi peduli kapan kita mulai. Mulai itu nggak harus besar, nggak harus langsung sempurna. Yang penting, mulai dulu. Karena dari 1000 langkah finansial, langkah pertama selalu yang paling menentukan. Mulai kecil hari ini jauh lebih berharga daripada rencana besar yang nggak pernah diwujudkan. Setiap kali kita buka Instagram, rasanya hidup orang lain jauh lebih keren. Mereka travel, nongkrong estetik, pakai barang mewah, dan tanpa sadar kita mulai mikir, kok hidup gue nggak kayak mereka? Padahal itu cuma 10% terbaik dari hidup mereka, dan kita bandingkan ke 100% hidup kita sendiri. Kita nongkrong bukan buat ngobrol, tapi buat bikin konten. Kita beli kopi mahal bukan karena suka, tapi demi foto yang estetik. Bahkan kadang beli barang cuma biar terlihat update. Masalahnya, Instagram nggak pernah minta kita begitu, tapi dompet kita yang harus bayar harganya. Lama-lama kita sadar, yang kita kejar bukan kebahagiaan, tapi validasi. Yang kita beli bukan kebutuhan, tapi persepsi. Kelihatan kaya itu gampang, cukup upload foto yang bagus. Tapi jadi kaya beneran, itu butuh kebiasaan yang sehat, bukan gaya hidup yang dibuat-buat. Pernah nggak kamu buka mobile banking di awal bulan, dan begitu lihat angkanya, kamu cuma bisa senyum pahit? Gajian baru masuk, tapi rasanya kayak cuma numpang lewat. Dan lebih lucunya lagi, kita bahkan nggak yakin uang itu tadi dipakai buat apa. Cuma beli kopi, cuma makan lucu, cuma check out kecil-kecilan. Dan pay later, ya cuma 100.000. Semua kelihatannya cuma, sampai akhirnya dompet kita bocor tanpa kita sadari. Masalahnya bukan satu transaksi, tapi kebiasaan kecil yang dikumpulkan setiap hari. Kalau kamu relate sama ini, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget anak muda ngalamin hal yang sama. Tapi gini, kalau kita nggak sadar dari sekarang, mau sampai kapan? Mau terus gajian numpang lewat? Mau terus hidup dikejar cicilan kecil-kecil tapi ribet? Karena seringkali masalahnya bukan gaji kita, tapi kebiasaan finansial yang diam-diam menguras masa depan. Masalah kecil bisa jadi bencana besar kalau kita nggak punya dana darurat. Ban bocor, HP rusak, motor mogok, keluarga sakit, hal-hal kayak gini datangnya tiba-tiba. Dan kalau tabungan kosong, kita langsung panik. Karena nggak siap, akhirnya kita minjem kemana-mana, entah dari teman, keluarga, bahkan pay later darurat dengan bunga tinggi. Ujungnya, kita jadi bayar lebih mahal cuma karena nggak nyiapin diri dari awal. Padahal dana darurat itu kayak sabuk pengaman, nggak selalu kepakai, tapi kalau kamu butuh, dia bisa nyelamatin hidup. Mulai dari target kecil dulu, 1 kali gaji. Setelah itu bangun hingga 3-6 bulan kebutuhan. Pelan-pelan, yang penting mulai.
Banyak dari kita merasa aman karena punya pekerjaan. Tapi kalau sumber penghasilan kita cuma satu, itu sama aja kayak duduk di kursi yang kakinya cuma satu. Dan begitu kursinya goyang, hidup ikut goyang juga. Karena hidup itu nggak selalu mulus. Pekerjaan bisa hilang, gaji bisa turun, perusahaan bisa berubah. Dan kalau pintu satu-satunya tertutup, kita bingung harus lari kemana. Makanya, punya penghasilan tambahan itu penting. Nggak harus langsung besar. Yang penting ada pintu cadangan. Entah itu freelance kecil-kecilan, jual skill, atau usaha sampingan. Karena kalau satu pintu tertutup, kamu masih punya banyak pintu lain yang siap dibuka. Pernah ngerasa nggak uang habis tapi kamu nggak tahu dipakai buat apa? Padahal rasanya baru kemarin gajian. Uang itu sebenarnya nggak hilang, dia cuma pergi karena nggak pernah dicatat. Yang bikin bahaya itu bukan pengeluaran besar, tapi pengeluaran kecil yang terjadi terus-menerus. Jajan 5.000, beli minum 10.000, ongkir 7.000, kecil-kecil. Tapi kalau nggak dicatat, semuanya bocor tanpa disadari. Dan tahu-tahu habis. Mencatat pengeluaran itu bukan ribet, itu penyelamat. Dengan dicatat, kamu tahu uang kemana aja, apa yang boros dan apa yang bisa dipotong. Catat harian, review mingguan, pelan-pelan kamu bakal ngerasa lebih tenang karena akhirnya kamu yang ngatur uang, bukan uang yang ngatur kamu. Banyak orang mikir kalau investasi itu cuma buat mereka yang sudah kaya, yang gajinya gede, yang hidupnya sudah mapan. Dan karena merasa belum kaya, akhirnya kita menjauh dari dunia investasi. Padahal justru itu langkah yang bikin kita susah maju. Faktanya, orang jadi kaya karena mereka mulai investasi lebih dulu, bukan nunggu uang banyak baru mulai. Investasi itu kayak nanam bibit. Nominal kecil pun bisa tumbuh besar kalau dikasih waktu. Yang penting bukan jumlahnya, tapi konsistensinya. Investasi itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal keberanian buat mulai. Mulai dari 5.000, 10.000, 20.000, it's okay. Yang penting kamu mulai nanam dari sekarang, karena setiap orang bisa investasi, termasuk kamu. Kesalahan finansial itu manusiawi. Semua orang pernah salah. Tapi yang bikin kita beda adalah keberanian buat sadar dan berubah. Dan kalau kamu sudah nonton sampai sini, itu tandanya kamu sudah mengambil langkah pertama. Kamu nggak harus berubah semuanya langsung, nggak harus ribet. Cukup pilih satu hal yang bisa kamu ubah hari ini, satu langkah kecil. Tapi kalau dilakukan konsisten, hasilnya bisa besar banget. Ingat, masa depan finansial kamu nggak dibentuk oleh gaji besar, tapi oleh kebiasaan kecil yang kamu mulai hari ini. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah anak muda yang sadar keuangan. Karena kita bukan cuma mau punya uang, kita mau punya masa depan. Kalau kamu suka video ini, klik like, share ke temanmu, dan subscribe Sadar Keuangan. Biar makin banyak anak muda Indonesia yang melek finansial. Sampai ketemu di video berikutnya.